Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sulawati, NIM 1825200033, kelas A, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pengembangan aplikasi bergerak Android Studio. Untuk tampilan ini saya menampilkan terlebih dahulu custom 1 yang nantinya digunakan untuk memberikan warna pada background, kemudian button. Untuk membuat custom itu sendiri, nanti pada pilih bagian rest, kemudian klik drawable, klik kanan pada drawable, kemudian new, terus pilih drawable resource file dan buat custom 1, kemudian masukkan coding seperti ini. Nanti ditambahkan Android step rectangle, kemudian gradiennya, start color, end color, dan tipe, kemudian radiusnya. Kemudian untuk customnya kedua seperti ini juga masih sama langkah-langkahnya, dan penambahan codingnya menambahkan Android shape rectangle dan color. Kemudian custom yang ketiga seperti ini, kemudian custom yang keempat seperti ini. Kemudian langsung saja untuk tampilan dari aplikasinya, ketika nanti diklik maka tampilan awalnya akan seperti ini. Saya menggunakan linear layout yang adanya layout head, yaitu digunakan untuk mengatur ukuran tinggi sebuah view. Kemudian layout width itu digunakan untuk mengatur ukuran lebar sebuah view. Kemudian adanya background. Nah, di sini saya menggunakan custom yang pertama, yaitu caranya Android, kemudian background, add drawable, custom 1. Orientasinya secara horizontal. Kemudian saya membuat linear layout kembali dengan width-nya fill parent, height-nya fill parent, kemudian gravity-nya center, orientasinya secara vertikal. Padding left-nya 60, kemudian right-nya juga 60. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada text view. Di sini adanya width wrap content, height-nya juga wrap content, text-nya apps dan text style bold supaya tebal, kemudian text size-nya 60. Kemudian typeface-nya atau format dari penulisannya yaitu serif. Kemudian buttonnya ada button email, kalkulator, call message, kemudian kontak. Nah, di button ini sendiri saya menambahkan teks dengan menamakan button itu email, kemudian menambahkan on click. Nantinya ketika button itu diklik maka akan menuju ke halaman selanjutnya. Kemudian adanya layout margin bottom. Itu digunakan untuk memberikan jarak antara button satu dengan button yang lainnya agar tidak saling tertumpuk, jadi supaya rata. Kemudian adanya background, saya menambahkan background supaya buttonnya tidak monoton. Jadi saya masih menggunakan custom yang pertama. Button yang lainnya masih sama, fungsinya seperti itu. Kemudian untuk bagian Java-nya, untuk my activity Java-nya seperti ini. Saya menambahkan metode public void label email. Kenapa label email? Karena tadi pada bagian buttonnya, saya per buttonnya itu on clicknya saya memberikan nama label email, kalkulator, kemudian panggil dan kontak. Kemudian untuk fungsinya yaitu saya menggunakan intent, yang nantinya intent itu tugasnya itu ketika nanti button itu diklik maka akan menuju ke halaman selanjutnya atau halaman yang ingin dituju. Kemudian button yang pertama yaitu email. Di sini saya menggunakan linear layout lagi, width-nya match parent, head-nya match parent juga. Kemudian background-nya saya menggunakan add Android drawable dark frame. Kemudian linear layout-nya juga saya membuat lagi secara orientasinya vertikal. Kemudian padding left, padding right juga masih ada. Kemudian text view. Text view ini digunakan untuk memberikan keterangan mengenai halaman itu, yaitu untuk memasukkan alamat email. Kemudian untuk bagian teks, edit text. Untuk bagian edit text ini saya menambahkan Android hint, yaitu masukkan alamat email. Itu seolah-olah untuk memberikan supaya user memasukkan alamat emailnya. Nanti ketika diklik maka tulisan dari alamat email itu akan hilang. Kemudian button login untuk menuju ke halaman yang selanjutnya. Masih ada on click secara login, text colornya white, kemudian backgroundnya custom 3. Kemudian selanjutnya pada bagian Java di sini saya hanya menambahkan metode login. Masih sama, caranya juga masih sama menggunakan intent seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu saya membuat halaman yang dituju dari email tersebut.
yaitu menambahkan bagian on click, adanya keterangan ketika email itu akan tertuju ke siapa, kemudian send emailnya juga isi dari email itu apa. Kemudian di sini ada button BTN send email, itu menggunakan button, kemudian find view by ID r.id.btn send email, itu sesuai dengan button dari send emailnya, penamaannya. Kemudian pada metode private void send email itu ada string addresses, kemudian string carbon copies, kemudian string subject, dan string message. Itu ada intent, string juga ada email intent, kemudian put extra, ada intent extra email. Itu sudah ditambahkan di awalnya atau sesuai dengan fungsi ada di fungsi di dalamnya. Kemudian tampilannya akan seperti tampilannya nanti akan menuju ke email. Kemudian tuh button selanjutnya yaitu button kalkulator, masih menggunakan linear add lagi, adanya width, height, backgroundnya saya menambahkan gambar kalkulator, kemudian adanya juga konteks dari main activity 4 ini, keterangan dari activity 4. Kemudian ada text view, ada ID lembar pertama, kemudian ada word content dari width dan height juga, text size-nya 20, kemudian bold, dan isi dari teks itu adalah masukkan bilangan yang pertama. Kemudian buttonnya, kemudian ada edit text. Edit text itu isinya ada ID bilangan pertama, kemudian input tipenya itu number, nanti jadi inputannya itu adalah nomor atau angka. Text size-nya juga 18 sp. Kemudian text view yang kedua juga masih sama seperti yang tadi, edit text juga. Kemudian ada text view hasil, dimana nanti untuk bilangan pertama itu diisi terlebih dahulu, bilangan kedua juga diisi, kemudian kita langsung menuju ke buttonnya. Kemudian untuk buttonnya itu ada button ID, width-nya fill parent, height-nya word content. Kemudian linear layout lagi, yaitu untuk button yang di bawahnya supaya tertata rapi, jadi menggunakan linear layout. Itu secara orientasinya juga secara horizontal supaya sejajar. Kemudian ada button tambah, itu ada ID, layout width, height, kemudian on click. Jadi ketika nanti diklik maka hasilnya akan keluar. Jadi masing-masing dari bagian dari edit text itu harus diisi terlebih dahulu dengan nomor atau angka. Kemudian pilih button untuk melihat hasilnya. Kemudian ada button lagi, button kurang, kemudian pangkat dan akar. Kemudian pada bagian Java-nya ditambahkan seperti ini, ada di teks bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasil. Kemudian ada find view by ID. Kemudian ada method void button kali. Itu nanti ketika button pertama dimasukkan, button kedua dimasukkan dengan angka, kemudian hasilnya itu ada caranya itu pada bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua. Jadi ketika nanti button itu atau angka itu tidak diisi terlebih dahulu, langsung mengeklik button kali, maka tampilannya akan menunjukkan karakter itu salah, else-nya akan muncul, atau tangkapan dari catch-nya itu akan muncul karakter itu salah. Kemudian selanjutnya juga masih sama, button kurang, button bagi juga sama, pangkat itu juga sama, kemudian akar juga sama. Untuk caranya tetap menggunakan try and catch. Kemudian ada juga untuk pangkat dan akar itu memberikan fungsi atau caranya itu juga berbeda. Ada juga menggunakan for. Kemudian ada kemudian pada bagian akarnya juga beda untuk menentukan hasilnya. Kemudian untuk button call and message ini menggunakan linear layout lagi. Ada ID, width, kemudian height, kemudian padding left, padding right, padding top, bottom, kemudian gravity, orientasinya vertikal. Kemudian backgroundnya juga menggunakan entire no read, color, primary, text light, and no disable.
ada text view, saya menambahkan call and message, kemudian edit textnya yaitu edit number atau memasukkan nomor, kemudian edit textnya juga ada memasukkan pesan, kemudian linear lagi untuk pada bagian button. Saya menambahkan bagian backgroundnya yaitu telepon dan message. Kemudian untuk bagian dari Java-nya seperti ini. Bagian Java-nya adanya private telephony manager. Kemudian nantinya itu digunakan untuk variabelnya digunakan pada bagian bawahnya. Seperti ini untuk isi dari yang nantinya untuk call and message supaya lancar, atau codingnya seperti ini. Kemudian selanjutnya juga seperti ini adanya call state idle, itu jika tidak digunakan, ringing ketika itu ada panggilan, kemudian off hook itu pada bagian yang tidak terjawab. Kemudian ada selanjutnya itu ada bagian switch and cache. Switch cache juga masih sama. Untuk broadcast receivernya, kemudian untuk bagian ini DP adapter ini hubungannya yaitu dengan button yang terakhir yaitu kontak. Untuk menambahkan kontak untuk menambahkan bagian kontak, button kontak. Jadi kita bisa menambahkan nomor dengan menambahkan nomor atau membuat create. Kemudian ada public void on create, itu ada string create contact table, kemudian create table contact, ada column name, kemudian column email juga, ada ID juga. Kemudian untuk selanjutnya kontak Java ini juga ada untuk ID, nama dan email. Kemudian selanjutnya tampilannya XML nya seperti ini, linear layout, ada text view, button, ada edit text juga. Kemudian untuk selanjutnya ada masih menggunakan juga bagian hint untuk memberikan keterangan atau penjelasan pada user, untuk memasukkan ID-nya, nama dan emailnya. Kemudian selanjutnya juga ada bagian button yang nantinya ketika diklik maka apa yang sudah diisikan itu tersimpan. Tampilannya akan seperti ini. Tampilan pertama, kemudian button yang pertama masuk, kemudian selanjutnya seperti ini untuk yang kalkulator, dan untuk yang call message, button call message seperti ini ketika dipanggil seperti ini. Kemudian ketika tidak dalam panggilan akan call state idle. Kemudian untuk ketika button pesan itu atau gambar pesan itu diklik, icon pesan diklik, maka akan menuju ke bagian pesan. Kemudian untuk bagian terakhirnya yaitu menambahkan kontak atau menu pilihan. Jadi tampilannya seperti ini. Ketika nanti email diklik, maka menuju ke halaman masukkan alamat email. Kemudian kita login, akan menuju ke button atau gambar email ini menuju ke Gmail. Kemudian nanti untuk to dan sisinya langsung terisi dan kita bisa langsung mengirim emailnya. Kemudian untuk selanjutnya kalkulator ini juga harus memasukkan bilangan terlebih dahulu, kemudian langsung icon buttonnya. Kemudian ketika nanti ketika bilangan keduanya bisa tidak terisi, langsung menekan button, maka karakternya akan salah. Kemudian selanjutnya untuk call message juga sama, ini untuk memasukkan nomor dan kita telepon atau kemudian selanjutnya yaitu untuk pesannya seperti ini menuju ke pesan.
Selanjutnya yaitu pada kontak kita menambahkan ID, misal, kemudian email, dan kontaknya akan sukses ditambahkan. Jadi seperti ini presentasi yang atau tugas dari terkait pengembangan aplikasi bergerak yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.